kelihatan. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau tadi kan saya mention ya bahwa memang ada beberapa hal yang mungkin membuat market Amerika Serikat itu data ekonominya itu bisa turun atau angka inflasinya itu bisa turun. Kenapa saya bilang kayak gitu? Langsung aja deh. Nah, ini. Bentar ya, masih loading. Kalau di kantor susah sinyal, kalau di sini hilang-hilangan juga. Sabar ya teman-teman. Ini sembari nunggu marketnya, grafiknya jalan. Daripada ngeliatin nggak jelas, balik lagi ke saya dulu. Nah, karena memang harga minyak dunia itu kan sekarang ini lagi mengalami fase downtrend ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang supply minyak itu nggak bisa matching sama harga, nggak bisa matching sama demand, jadi harganya naik. Saya nggak bisa bilang kayak gitu. Karena kalau teman-teman lihat nih di sini, gini nih. Nah, ini udah kelihatan grafiknya. Nah, harga minyak itu sekarang lagi ada di fase downtrend nih teman-teman. Dari pertengahan bulan Mei, ini bulan Juni, maaf. Di sini tuh bulan Juni harga tertingginya, peaknya itu sampai 120-an. Tapi dia itu secara perlahan mengalami turun. Nah, ini tentunya dampaknya bagaimana? Minyak itu kan merupakan sumber energi utama ya, selain batu bara ya, yang dimana ini dikonsum oleh market pasar Amerika Serikat. Yang kemarin membuat market Amerika Serikat itu inflasinya gede-gedean, salah satunya kan ya karena memang harga minyaknya itu kalau kita lihat di awal tahun, ya kan awal tahun nih, itu kan rata-rata di 70-an nih, di range 70, 75, tiba-tiba naik sampai tertingginya di atas 100. Ini yang akhirnya pasar real sektornya di Amerika Serikat itu kan bergeraknya, itu bereaksinya itu sedikit terlambat dengan kondisinya. Jadi ketika harganya minyak duluan, real sektor di Amerika Serikat itu adapt dulu nih, beradaptasi dulu dengan kondisi yang ada. Oh ternyata naik nih, baru inflasinya terrealisasikan itu angkanya jelek atau dikatakan naik. Nah sekarang ketika marketnya ini turun, harga minyaknya ini turun, harga pasaran minyak ini turun, harga marketnya, harusnya dalam kurun waktu dekat inflasi itu sudah mulai bisa mengalami penurunan juga nih untuk Amerika Serikat. Jadi ini tentunya jadi sentimen cukup positif. Ya ini bisa dijadikan salah satu indikasi lah atau indikator yang mungkin memang tidak sebrief atau tidak segamblang itu bisa kita pakai. Tapi kita bisa mengasumsikan karena konsumsi Amerika Serikat terhadap minyak itu sangat besar. Jadi ketika harga minyak turun, harusnya inflasinya pun nanti perlahan akan turun. Nah kalau misalkan beneran turun, itu tentunya jadi sentimen yang cukup positif. Gimana terhadap IHSG kita sendiri? Kalau misalkan kita coba bandingkan dengan market kita, kan memang IHSG itu sekarang lagi ada di fase uptrend ya. Kalau teman-teman lihat juga dari awal tahun nih, kita ngomongin dari awal tahun, bulan Januari nih, di sini nih. Kan harga 6.500-an ya IHSG. Sekarang itu udah ada di 7.200. Jadi kalau misalkan kita hitung, kasarannya IHSG kita itu sudah naik 10% year to date. Kurang lebih ya, 11% lah secara year to date-nya. Jadi pergerakannya itu masih uptrend, padahal tadi saya mention bahwa kondisi global itu lagi jelek. Kayak perang antara Rusia dan Ukraina itu masuk di bulan Februari, Maret, April nih berasanya di sini. Terus habis itu potensi resesi di bulan Mei ini turun lagi. Tapi IHSG kita itu naiknya tuh cepat nih. Sedikit berbeda dengan kondisi market yang ada di luar sana, terutama market Amerika Serikat ya. Nah, bahayanya ini sekarang tuh apa? Karena kan market Amerika Serikat tuh sekarang lagi turun, tapi market kita itu lagi naik. Sekarang ini lagi game changing nih, di mana market Amerika Serikat tadi seperti saya mention mengatakan bahwa harusnya potensi inflasi itu sudah mulai semakin mereda kalau nggak ada embel-embel perang lagi atau misalkan
supply sama demand-nya udah mulai match lagi untuk harga minyaknya, itu harusnya sudah mulai bisa turun. Tapi beda halnya dengan Indonesia, di mana Indonesia ini sekarang berpotensi untuk berbalik arah. Kalau misalkan Amerika Serikat dari berita negatif tiba-tiba positif, market Indonesia ini berita positif ditakutkan bisa negatif. Kenapa? Karena kemarin dari minggu lalu teman-teman udah tahu semua harga BBM itu udah naik. Itu pasti sama lah kayak kondisi real sektor yang ada di Amerika Serikat, bahwa potensi real sektornya ini beradaptasi itu pasti akan lagging nih, pasti akan ada waktunya. Nah ini kebetulan juga kalau teman-teman lihat di sini kan ISG kita itu udah di area-area resisten nih, jadi udah di range 7.200 sampai 7.300-an, dan ini menurut saya agak bahaya. Nah, buat teman-teman mungkin boleh coba perhatikan saham-saham big caps-nya, kira-kira masih memiliki fundamental yang bagus apa enggak. Kalau misalkan secara teknikal lebih baik buat trading aja, karena memang saya ngelihat ini tinggal tunggu waktu aja nih, ada satu berita jelek, pasti beberapa berita jelek lainnya akan keluar, gitu. Nah, kalau harga minyak downtrend, apakah sebagian demand coal akan beralih ke minyak? Kita nggak bisa samakan ya, karena memang kan kebutuhan energi minyak dan kebutuhan energi batu bara itu beda. Di mana komoditas energi minyak itu biasanya untuk konsumsi rumah tangga. Jadi biasanya digunakan untuk bahan bakar mobil, untuk petroleum sebagai raw material. Sedangkan batu bara atau coal itu merupakan energi yang digunakan untuk paling banyak itu digunakan untuk pabrik. Jadi penggunaannya itu berbeda, walaupun sama-sama komoditas energi ya. Tapi memang kecenderungannya memang kalau misalkan nggak melihat market sekarang ya, kalau dulu misalkan tahun 2015, 2014 itu pasti bergeraknya itu beriringan. Tapi memang sekarang ini sudah mulai berbeda nih antara harga energi minyak dan juga harga energi batu bara gitu. Nah, kalau tanya saham coal dong kalau kayak gitu. Wah, ini sedikit agak susah nih, karena coal itu kan baru aja IPO. Jadi ya kita kalau misalkan teman-teman lihat dari technical ini udah gambarnya ini udah nggak masuk akal nih. No, udah garis lurus nih kayak penggaris nih, nggak ada belok-beloknya. Menurut saya sih kalau teman-teman memang IPO hunter ya, kalau saya ngelihat dari satu semester kemarin lah, di satu semester 2022 ini banyak saham-saham IPO itu yang kayaknya, terutama yang small mid cap ya, saya nggak ngomong yang big capsnya, nggak yang MTEL, nggak yang Goto, nggak yang Buka, tapi lebih ke saham-saham kecilnya, itu pasti sukses nih IPO-nya. Jadi lebih dari 5 hari dia bisa auto reject atas. Ya mungkin teman-teman kalau misalkan belakangan ini mulai cari-cari saham IPO kira-kira apa yang menarik, nggak apa-apa. Jadi IPO hunter aja kalau memang cuan ya why not gitu loh. Karena tapi ya memang IPO hunter itu untung-untungan ya, karena kita nggak bisa tahu nih kalau misalkan kita ngikut IPO dapat berapa lot, itu kan kita nggak bisa tahu. Jadi ya menurut saya sih kalau teman-teman ada yang bisa dapat, selamat, congratulations. Saham IPO, terutama saham IPO yang kecil itu potensi naiknya tuh masih tinggi-tinggi gitu. Arto, apa sudah disupport? Boleh minta view-nya dong. Ntar. Aduh. Arto. Kita lihat Arto. Waduh, internet saya di rumah agak lemot nih. Nah, kalau Arto, kalau dibilang disupport, iya, sekarang disupport. Kalau ditanyanya disupport, iya sekarang disupport. Tapi apakah bagus kan gitu? Saya ngelihatnya dari support dari volumenya sini, Mas ya. Kalau teman-teman lihat volumenya Arto itu dari awal bulan, dari awal tahun maksud saya, itu masih ada lah, masih cukup tinggi nih, walaupun nggak begitu banyak. Nah sini nih, ini kelihatan cukup gede, tapi semakin kesini volumenya itu semakin tipis. Kalau teman-teman lihat memang orang tuh pada jualan semua, tapi volumenya kecil. Jadi kalau saya sih ngelihatnya ya, mungkin ini adalah orang-orang yang kemarin pada beli di sini,
ekspektasinya Arto bakal rebound gede, tapi nggak terima nih. Wah, nggak bisa nih, dia terbang naik terus, akhirnya pada taking profit dikit-dikit, turun pelan-pelan sampai sekarang balik lagi ke angka supportnya. Nah, apakah ini merupakan interesting point? Iya, tapi saya ngelihat sektor teknologi dari kemarin itu, saya ngebacanya ya kayak misalkan Bukalapak, terus Goto, terus Arto ini juga. Ini tuh cuman dijadikan anak tiri nih bagi para investor. Dalam artian gini, kalau misalkan harga batu bara udah terlanjur naik, harga sahamnya udah terlanjur naik, kan kebanyakan orang taking profit. Taking profit itu larinya kemana? Dicarilah salah satunya ini saham teknologi ini, karena memang dirasa secara valuasi udah murah, terus story-nya juga udah nggak ada yang jelek lagi, orang-orang masuk. Tapi balik lagi, untuk saham teknologi ini bisa perform, itu menurut saya sih harus jangka panjang ya. Apalagi saham-saham teknologi ini, mereka itu kapitalisasi pasarnya tuh gede banget. Jadi udah nggak bisa kayak saham-saham small mid caps yang memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua pun, harga saham yang floating di market, yang ibaratnya yang kita pegang sebagai investor retail kita pegang, itu nggak besar. Jadi dalam tanda kutip bisa dimainin sama golongan tertentu. Nah, ini yang saya dari dulu tuh agak nggak suka sama saham-saham teknologi kalau buat trading, karena kadang-kadang story-nya itu nggak ada, tapi kayak ya dalam tanda kutip kayak story-nya dibuat-buat, akhirnya jadi kelihatan bagus, sahamnya naik, padahal kalau misalkan kita ngelihat dari laporan keuangan juga ya gimana, laporan keuangannya angkanya masih minus kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bilang dari teknikalnya doang, menurut saya ini angka 7450 merupakan interesting point-nya. Tapi kalau saya nggak suka saham teknologi. Kalau misalkan tapi teman-teman suka, ya nggak apa-apa. Coba dari sisi teknikalnya udah mulai menarik, tinggal tunggu volumenya aja nih ke create. Ini kan kalau teman-teman lihat di sini nih volumenya hijaunya banyak, volumenya ke create nih, banyak hijau-hijau kecil-kecil. Tapi kalau di sini kan belum ada hijaunya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, lebih baik tunggu ada volume belinya mulai tampak gitu. Saratoga, view-nya gimana? Saratoga, ini kemarin saya ngobrol lucu-lucu aja ya. Ini ngobrol-ngobrol ngasal, jadi disclaimer aja. Kan katanya Pak yang punya Saratoga ini, Pak Sandiaga Uno, pengen maju nih di pemilu 2024. Ya harusnya seyogyanya pasti kan dia butuh duit. Salah satu duit paling banyak yang bisa didapatkan kan ya dari sini nih. Jadi makanya kayaknya dia memang secara teknikal jadinya kita jadi berasumsi nih, wah kalau misalkan Pak Sandiaga Uno maju, kira-kira sahamnya ikutan naik gak ya? Wah ini ternyata bener nih, dari bulan Juli sampai sekarang naik terus, perlahan-lahan naik. Tapi ya saya nggak bisa bilang itu sebagai sebagai salah satu katalis buat teman-teman buat masuk ya, itu karena ya ini cuman obrolan lucu-lucu aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari teknikalnya, memang dia masih bergerak uptrend, volumenya juga ada. Jadi kalau misalkan amit-amit teman-teman nyangkut, buat langsung cut loss itu gampang. Jadi misalkan punya uang banyak, nggak bisa nyangkut nih. Jadi jual buang kiri itu masih bisa untuk Saratoga. As long as dia ada di uptrend channelnya sih, menurut saya beli nggak apa-apa. Dan dia kalau dari MA-nya pun juga udah di atas MA 20-nya. Jadi menurut saya sih dia udah konfirmasi bergerak uptrend channel gitu. RMKE bagaimana? Aduh, bentar. RMKE. RMKE memang harusnya dia itu bergeraknya uptrend. Tapi kemarin itu minggu lalu uptrendnya kekencengan nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihatnya ini kan jadinya kok naiknya buru-buru, padahal dari kemarin tuh naiknya enak loh, pelan-pelan, tiba-tiba ini naiknya buru-buru. Makanya menurut saya wajar 2 hari terakhir, jadi hari ini sama kemarin Jumat itu dia dibuang. Tapi apakah dia masih bergerak uptrend? Masih. Tapi dalam jangka pendek nih, dalam jangka pendek banget ya, 1-2 hari mungkin dia masih bakal bergerak, bisa berpotensi turun nih. Ini kan 985 ini kan merupakan interesting poinnya ya. Tapi kalau saya ngelihat dia bisa berpotensi turun. Bisa turun sampai ke berapa, mungkin bakal balik lagi nih deket-deket ke MA 20-nya.
Kalau teman-teman lihat kan soalnya RMK itu bergeraknya nggak pernah lebih dari nggak pernah jauh-jauh dari EMA 20-nya. Nah ini kan udah kejauhan nih. Kayak sama EMA 20-nya dipanggil nih, balik lu, harganya udah ketinggian, turun dulu. Jadi kalau teman-teman mau nampung RMKE, enaknya itu ketika garis EMA 20-nya ini udah mulai dekat ke sini nih. Jadi di sini, ya let's say kita beberapa hari ke depan kan pasti EMA 20-nya bakal ikutan naik nih. Tapi harganya makin turun. Jadi ya kita coba-coba antri beli di 880, 890, nggak usah sampai 900 lah. Jadi kita coba antrinya di harga bawah aja, kita tampung di harga bawah itu masih oke untuk RMKE. Keren gimana? Keren. Keren. Kalau bahasa Jawa tuh ketek suren. Ketek suren itu monyet sisiran. Wadaw, beneran nih disisir ini. Baru hari ini naik ya. Saya nggak bisa analisis sih kalau kayak gini, dia baru bangkit dari kubur. Ya kalau misalkan teman-teman coba betting dari kemarin kan banyak saham yang jadi zombie ya, bangkit dari kubur ya, kayak contohnya Kars, Bumi itu dari beberapa waktu yang lalu. Gue grupnya Bumi lah kebanyakan kan bangkit dari kubur semua. Nah ini kalau teman-teman hobi cari-cari saham yang beginian, boleh nih coba besok kita perhatikan nih. Keren harganya, dia besok masih bisa auto reject atas lagi apa enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk keren, saya kasih rekomendasi harus berani cut loss. Tetap ya, karena kalau auto reject atas pasti juga ada potensi auto reject bawah. Takutnya kalau auto reject bawah, teman-teman nggak bisa keluar, harganya udah balik ke 50, amsyong. Gitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman ngelihat sih, baru bangkit dari kubur ya, kita lihat nih, dopingnya bisa naik sampai ke berapa. Tapi saya kalau misalkan disuruh analisis secara teknikal nggak bisa, ini kan grafiknya kayak gini. Bumi 300, wah pasti bapaknya pegang Bumi dari harga 100-an nih, atau enggak baru masuk nih, makanya dia optimisnya Bumi 300. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Bumi ya, Bumi itu masih bergerak uptrend. Kemarin kan juga minggu lalu saya mention kan ke teman-teman juga bahwa Bumi itu minggu lalu itu saya live di hari apa ya? Hari Rabu itu berarti ketika di sini nih, ketika lagi tinggi-tingginya. Waktu itu saya rekomendasi kalau mau masuk lebih baik tunggu di dekat area supportnya di 190-an. Saya bilang itu 180 sampai 190-an. Jadi bener nih, ketika dia persis di 195, dia berhasil rebound. Nah, jadi kalau teman-teman yang minggu lalu ngikutin rekomendasi saya, coba ngantri beli di 190-an, persis dia mantul di sini. Jadi kalau misalkan hari ini yang udah dapat ya syukur gitu. Nah, tapi kita lihat jangka pendeknya ya. Kita coba analisis jangka pendeknya. Bumi itu ketika ada candle-nya gede, itu pasti berikutnya bakal turun pelan-pelan. Nah ini sama nih, kita ngelihat yang dari jangka pendek ya, 1 bulan Agustus ini. Ketika dia ada candle gede, abis itu kebesokannya kayak nggak atraktif. Ini candle-nya gede, abis itu nggak jelas arahnya kemana. Candle gede hijau sama nih, gerakannya nggak jelas. Nah ini berarti mungkin sama nih. Kalau saya sih buat trading ya, jadi kalau misalkan ngelihat kayak gini, harus bisa pas masuk momennya itu di kapan. Karena kalau misalkan masuk besok, kalau buat trading jangka pendek, itu udah telat. Tapi kalau misalkan teman-teman mindsetnya memang untuk ekspektasi bisa naik ke 300, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan biasanya orang-orang banyak nih, kalau trading Bumi itu satu hari bisa masuk 2 kali, 3 kali, keluar masuk maksud saya. Nah, kalau seperti sekarang, ini karena dia udah ngelihat dari historisnya nih. Nah, dia kan candle hijau gede, abis itu kayak melempem gitu. Candle hijau gede, melempem. Ini sama nih, candle hijau gede, naik tapi melempem. Nah ini kemungkinan sama nih. Besok mungkin naik tapi ditutupnya candle-nya merah nih. Nah ini kan sama nih, candle hijau tutupan merah. Candle hijau besok tutupan candle merah. Ini candle hijau besok kemungkinan tutupan merah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau betting nih satu hari, kalau mau masuk, tunggu di harga penutupan aja besok, antri di harga penutupan aja. Jadi kalau misalkan mau nampung ya udah kita antri di harga penutupan, let's say jam 2:30 atau jam 3 itu kan udah kelihatan nih harganya mau ke arahnya kemana, baru kita antri beli di situ. Itu untuk Bumi. Ajarin dong Bang Aji, jago banget. Wah ini yang ngomong, padahal yang ngomong mentor saya nih, Kohans nih, sok-sokan nih. Friend sama Bangke. Waduh, iya sih. Friend kemarin saya bilang kan kalau misalkan nggak berani masuk,
saya bilangnya kan kalau misalkan mau masuk di 90-an harus berani cut loss ya. Kalau misalkan strategi saya, kalau masuk di 90-an itu jangan masuk 100% waktu kemarin saya bilang. Masuknya let's say 30%, 70%. Jadi 70% itu nampung di harga 80 ini. Karena waktu itu saya berkali-kali bilang, masuk friend itu enak ketika dia udah gerakannya itu kayak gini nih. Candlenya itu udah kayak melempem gini. Ini kan masih naik turun nih. Gerak candlenya itu kan masih satu hari itu kan fluktuasi harganya masih cukup gede nih. Makanya orang masih banyak yang trading. Jadi ketika ada yang kesel, jebret dibuang semua. Dan orang menurut saya masuk di friend itu dari kemarin adalah investor retail. Kecenderungan investor retail adalah mereka selalu panik, gampang panik. Satu jual, semua jual. Satu masuk, semua masuk. Nah, biar aman, kalau makanya kan minggu lalu saya juga mention, 2 minggu lalu ketika harganya masih di sini nih, masih di atas angka 100, antrinya 2 di range harga 90 sama di 80-an. Jadi ketika 90 misalnya kejebol, teman-teman bisa tampung di bawah, atau misalnya kalau nggak mau ya harus berani cut loss, kan waktu itu saya bilangnya kayak gitu. Dan ini kejadian, dia jebol, turun mungkin dia 2-3 hari ke depan, ya bisa sampai ke balik ke angka 80 ini lagi. Gitu. Itu tadi untuk friend ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur masuk dan nggak punya duit buat average down, mending cut loss. Jadi saya ingatkan bolak-balik buat teman-teman harus berani melakukan cut loss, terutama buat para trader. Gitu. Adaro dari semua saham batubara saya paling suka. Secara fundamental juga harga batubaranya bagus, tapi teknikalnya nih kita lihat jangka pendeknya, karena kemarin saya agak kayak gimana gitu, karena harganya udah agak terlalu tinggi. Nah kan, Adaro itu memang pergerakannya itu kan lagi di uptrend, tapi saya bilang dari kemarin itu harganya udah agak terlalu tinggi. Dan ini kan Adaro ini kan merupakan harga tertingginya ya. Jadi kalau udah kayak gini kan sky is the limit. Jadi kalau ditanya itunya berapa, resistennya bisa naik sampai ke berapa. Nah, pas nih kalau saya pakai Fibonacci retracement itu dia sempat nyentuh nih angka ini nih, 4140. Dan supportnya ada di 3750. Ini kalau pakai bahasa kerennya pakai Fibonacci retracement ya. Jadi support di 3750, 4140. Sekarang tutupan di 3970. Kalau menurut saya sih harus bisa teman-teman harus bisa mikirin risiko sama potensi rewardnya nih. Kalau udah kayak gini kan udah di tengah-tengah. Menurut teman-teman oke nggak sih masuk kalau misalkan potensi untungnya itu 50-50 sama potensi ruginya? Kalau saya sih nggak suka ya. Saya lebih enak misalkan potensi risikonya 1 banding 2 dari potensi keuntungannya. Kalau ini kan 1:1 nih. Jadi ya saya lebih enak kalau mau nampung, kalau mau beli nampung di bawah aja, di range harga 3750 ini aja yang paling dekat gitu. Itu untuk Adaro. Tapi kalau teman-teman maksa masuk karena pergerakannya masih uptrend kok, oke, nggak apa-apa masuk aja. Tapi harus hati-hati ya. Ini volumenya udah mulai kecil. Ya walaupun kalau saya lihat secara historis ketika volumenya kecil dia masih ada potensi naik. Tapi sih menurut saya dia bakal balikan dulu sama EMA 20-nya nih di sini. Gitu. Inco. Bentar ya. Vale Indonesia kemarin itu saya ada berita barunya apa ya? Lupa saya. Kerjasama. Ntar deh. Nanti beritanya saya update di Terima Ideas nih. Teman-teman buka terima aja, walaupun terimanya suka error, saya minta maaf juga. Ya, tapi mau gimana lagi ya? Saya langsung ngomongin inkonya aja. Ini Inco kan sekarang itu dia memang pergerakan masih sideways. Pergerakan Inco ini masih sideways nih di range harga 5775 sampai 6650. Dan harganya sekarang sudah ya cukup premium lah. Kalau misalkan saya lihat kemarin kan dia udah false breakout. Jadi kemungkinan dia kalaupun 2 hari ke depan dia deketin angka 6650, pasti bakal turun lagi. Ya tapi kalau teman-teman mau trading pendek, let's say beli di harga 6450, asumsi jual di 6650 deh. Lumayan lah 100 perak kan dapat cuannya. Kalau misalkan
lebih pendek lagi, ya kita diskon deh 6.600, nggak sampai angka resistannya di 650. Ya masih oke sih kalau misalkan teman-teman mau trading jangka pendeknya. Tapi ingat nih, ini kalau misalkan secara teknikal saya harus pantauin seharian nih. Karena saham seperti ini kalau misalkan turun suka bikin orang nyangkut. Sama kasusnya itu sama kayak Antam. Antam itu kan kalau naik tinggi tapi turunnya itu pelan-pelan, dan ketika turun pelan-pelan itu menyiksa gitu. Kan kita nggak suka disiksa pelan-pelan. Kalau misalkan dalam hubungan tuh harus ada kepastian. Iya, ya, enggak. Kalau Inco, Antam, ya grup permetalan ini biasanya kayak gitu nyeselinya. APLN kenapa kok naik? Karena APLN itu baru aja dibeli sama perusahaan asing. Makanya hari ini dia jebret naik. Orang-orang berasumsi bahwa manajemen baru, yaitu manajemen asing, itu bisa merestrukturisasi lah ya, memperbagus dalam tanda kutip, memperbagus si perusahaan si APLN ini. Tapi menurut saya sih ini kalau misalkan kita ngomongin dari valuasinya memang harganya cukup murah ya kalau kita ngomongin fundamental dikit. Tapi kalau saya pribadi mungkin kalau ngelihat volumenya seperti ini, hari ini naiknya tiba-tiba jebret gini, kalau besok tiba-tiba opening nggak arah, harus hati-hati. Jadi kalau teman-teman ngelihat APLN ini ya, ini harus besok ini harus arah. Jadi kalau besok nggak arah, nggak usah masuk, karena bisa aja langsung dibuang, gitu. Jadi kalau teman-teman mau betting masuk, lihat aja nih, antrinya misalkan jam 8.55 itu kan kadang-kadang harganya udah mulai kelihatan nih. 8.55 kita lihat, udah kelihatan potensi arah nggak? Kalau misalkan nggak, ketika opening market dia nggak arah, ada potensi dia dibuang sama orang yang hari ini spekulasi beli, gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok arah, ya let's say 2 hari 3 hari ke depan masih bisa bergerak naik untuk APLN. Tapi kalau ditanya story-nya apa, karena ada yang beli, investor asing dia masuk ngebeli APLN dengan harapan ya investor-investor yang hari ini beli itu bisa ngerombak gitu. Ya, PT CPM-nya kan yang dibeli, betul sekali. Terima kasih ya udah dibantu. BBCA gak usah bingung, 10 tahun ditabung juga naik. Betul, BCA. Apalagi kan sekarang story-nya kalau misalkan teman-teman ngomongin kondisi makroekonomi kan lagi inflasi nih ya. Nah, keputusan yang paling tepat jika kita nabung di saham BCA, bukan di bank BCA-nya. Karena ini sebagai salah satu saham yang bisa melawan inflasi itu tadi, gitu. Jadi biar duitnya teman-teman itu kalau misalkan 10 tahun ke depan dibandingkan inflasi masih jauh lebih tinggi lah. Jadi ya kalau teman-teman dibilang harganya premium terus. Saya dari 2017 beli BCA itu waktu harganya masih 18.000 sebelum stop split 1:5 itu, waktu itu ngomongnya harganya mahal. Tapi tiba-tiba tuh naik 20.000, naik 30.000, kok makin mahal ya? Ya mau gimana lagi? Jadi kalau teman-teman buat nabung, masuk saham BCA, jangan di bank BCA-nya. Beli sahamnya aja. Friend is not my friend. Ya, kalau nggak cuan tuh gitu memang. Saya juga sakit hati sih hari ini, kaget juga tiba-tiba friend buangannya begitu besar. Terus MDLN, Modern Land. Ya, ini saham apa ya? Saham yang secara teknikal itu kelihatannya bagus. Nah, saya sukanya itu kalau MDLN tuh udah nggak ngebaca fundamentalnya sama sekali. Karena buat trading itu enak nih MDLN. Kenapa saya bilang enak? Karena dia fluktuasi harganya dalam satu hari itu bisa naik turunnya tuh tinggi. Jadi spreadnya bahkan kalau teman-teman coba itu satu hari bisa dapat cuan 1% sampai 2% tuh masih mungkin untuk di MDLN gitu. Dan ini kalau dari teknikal kan memang gambarnya kan kalau ala-ala ya, ini kan bentuknya cup and handle, tapi kemarin itu agak gagal, jadi ya udah kita delete saja. Tapi kalau misalkan kita ngeliatin patternnya jangka menengahnya dari bulan Juli sampai bulan sekarang nih September, dia masih bergerak uptrend, dan uptrendnya pun juga enak nih, pelan naiknya itu beneran naik, nggak naik turun kayak tangga. Kalau kayak tangga itu kan suka nipu ya. Misalkan geraknya naik di sini tapi turunnya agak lama, habis itu naik lagi, kelihatannya naik tapi kan
pada kenyataannya cuman balik di harga awalnya, harga highest tertinggi, highest kemarinnya. Sedangkan kalau MDLN ini kan dia geraknya kan solid nih, hijau, pattern candlenya hijau terus. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk, ya mungkin bakal ada potensi koreksi dikit lah ini, karena soalnya udah deket-deket area resisten ya, dia 140 gitu. Ya betul, MDLN cakep. Elsa belum dianalisa, boleh nih. Tadi kan saya cuma ngomongin sektor minyaknya, di mana memang secara teknikal harga minyak lagi turun. Tapi untuk Elsa ini kan, Elsa Medco itu orang-orang tuh suka salah kaprah ya. Karena kadang-kadang itu pada beberapa banyak yang saya bilang ke saya, Mas Haji, harga minyak lagi naik, sentimennya bagus nggak buat Medco? Sentimennya bagus nggak buat Elsa? Karena memang bisnisnya si Medco sama Elsa ini kan berhubungan sama minyak, tapi nggak langsung. Kayak Elsa Elnusa ini kan dia kayak apa ya, bisa dikatakan kayak distributornya kali ya, kayak yang ngirim barangnya, ngirim minyaknya. Ya memang kalau misalnya harga minyak naik, demand naik, dia bakal dapat kecipratan nih, orderan untuk pengirimannya jadi banyak. Tapi kalau misalkan langsung, menurut saya enggak sih, enggak enggak kayak Adaro, enggak kayak Bumi, di mana misalkan harga batu bara naik, dia langsung ikutan naik. Elsa itu pasti bakal lagging dulu. Nah, kalau dari teknikalnya memang pergerakannya Elsa ini saya sih nggak begitu suka, walaupun bergeraknya uptrend. Tapi saya kenapa bilang nggak begitu suka, karena volumenya tuh naik turunnya tuh nggak enak nih. Tiba-tiba hijau, abis itu sepi. Tiba-tiba hijau, abis itu sepi. Jadi kayak di PHP ini. Jadi kalau misalkan ini kan hari ini hijau, volumenya gede, kita ekspektasi besok bakal naik dong. Tapi kalau misalkan melihat dari beberapa hari terakhir, nggak begitu, nggak seperti yang kita bayangkan. Ketika dia hijau, sepi. Ketika dia hijau malah ditarik satu hari, hijau, sepi. Ya menurut saya mungkin kalau Elsa dari kemarin harus lebih sabar lah untuk sektor perminyakan ini ya, dibandingkan batu bara. Karena orang-orang kalau saya lihat masih sangat getol untuk trading di saham-saham batu bara gitu. Tower itu harus belajar sabar. Kalau kalian nggak bisa sabar, jangan masuk tower. Karena tower itu pergerakannya itu fluktuasi harganya itu kecil. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau misalkan candlenya itu kan tipis dan kadang-kadang cuma ngebentuk salib doang atau ngebentuk cross gini, nggak kemana-mana, itu kan berarti tandanya satu hari itu harganya itu misalkan 1.200, tutupannya 1.210, atau harga openingnya 1.300, harga closingnya 1.305. Jadi spread harganya itu nggak banyak. Makanya kalau teman-teman mau coba masuk ke tower, ini menurut saya lebih cocok buat investasi, karena fluktuasi, liquidity-nya itu nggak ada. Orang-orang tuh nggak begitu suka trading tower, walaupun memang secara story menara telekomunikasi itu secara makronya, secara fundamentalnya, secara sektornya itu bagus. Tapi ya balik lagi, orang-orang itu pada masuk ke sektor ini itu kecenderungan buat investasi. Dan kalau saya lihat memang ada beberapa fund manager itu yang masuk ke saham-saham sektor menara telekomunikasi ini, kayak tower, kayak tebik. Itu mereka di hold-nya tuh jangka panjang banget. Nah kalau misalkan saya coba hitung pakai year to date deh. Year to date-nya di mana nih? Januari di sini. Januari, ya let's say di sini deh. Ini ya, di tanggal 3 ini. Sampai di harga sekarang, naiknya itu cuma 5% secara year to date. Karena dia pernah turun dulu, habis itu dia rebound naik. Tapi menurut saya memang tower itu lebih cocok buat investing sih. Kalau buat trading, lebih enak saham-saham small mid cap yang dari tadi kita obrolin, kayak gitu. Doit sama Tins boleh dibahas. Oke. Delta Dunia. Bentar, saya minum bentar ya. Delta Dunia dia baru keluar uptrend. Delta Dunia ini enak nih. Kemarin juga hari ini kita kasih rekomendasi buy ya. Karena kita ngelihatnya Doit ini
kenapa kita baru rekomendasi hari ini? Karena dia kan ketika baru keluar dari area sideways-nya, kita ekspektasinya itu dia bakal false breakout nih di sini nih. Kan dia 1, 2, 3, 4 hari, berarti 1 minggu terakhir itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia tuh merah terus, tapi tiba-tiba dari Jumat dia rebound. Dan ketika rebound berarti kan reboundnya itu ada di luar area sideways-nya nih, di atas 404 ya. Jadi buat supportnya Doit itu di 404 dia berhasil rebound. Nah hari ini pun kalau teman-teman lihat masih berpotensi bergerak naik. Jadi kalau teman-teman mau masuk, Doit itu merupakan salah satu pilihan yang cukup bagus lah buat trading jangka pendeknya. Dengan asumsi kita ekspektasi masuk, let's say kita antri di 428 deh di harga closing hari ini. Antri jualnya di 476. Terus kalau misalkan tiba-tiba turun nih di 404 tadi. Jadi kan perbandingan risiko ruginya sama risiko untungnya itu lebih banyak untungnya nih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba rugi, kita cut loss-nya ketika dia nembus angka 404. Tapi ketika dia naik, dia lebih tinggi nih porsi keuntungannya sampai ke 476 gitu. Walaupun memang kalau Doit ini kan pergerakannya pelan-pelan ya. Karena pergerakannya dia pelan-pelan, jadi teman-teman kalau misalkan mau baru masuk hari besok, let's say, ya ini kan 1 bulan nih, dia baru bisa lompat. Ya mungkin harus sabar 1 bulan juga gitu. Terus ACST. Akset Indonesia. Akset Indonesia itu bergerak uptrend, tapi kalau teman-teman mau masuk ACST, saya kasih clue ya. Enaknya tuh masuk di sini nih. Straight 206, karena saya asumsikan besok dia masih bakal merah, terus besoknya lagi di sini nih. Nah, jadi candle ini bakal mungkin ya 2 hari ke depan tuh bakal kayak gini nih. Kalau teman-teman mau masuk, dekat-dekat di bawah garis uptrend channelnya nih di 206. Ini kalau saham kayak gini kan, dan bahkan kalau teman-teman lihat ya, dia itu selalu ada di atasnya EMA 20-nya. Nah, ini kan enak nih. Jadi bisa diasumsikan ketika dia udah dekat-dekat EMA 20 baru teman-teman masuk. Karena dia reboundnya itu ketika dia dekat-dekat EMA 20. Dan sekarang kan masih jauh nih. EMA 20-nya masih di 198, tapi hari ini dia closing 214. At least dideketin dulu lah. Dideketin kan berarti ini kan di sini nih di 206. Nah, di sini nih enak kalau teman-teman mau masuk untuk ACST. Dengan asumsi untuk ACST kita trading jangka pendeknya mungkin let's say sampai di harga tertingginya beberapa waktu terakhir deh di 230 untuk jual. Ya menurut saya masih oke kalau teman-teman mau masuk. Indi, wah semangat nih sama Indi ya. Indika Energi teman-teman harus agak gimana ya bilangnya ya. Indika itu kan sekarang fokus bisnisnya udah nggak batu bara ya. Mereka jualan motor listrik lah, udah melakukan bisnis energi terbarukan juga. Jadi kalau teman-teman mau coba analisis sudah nggak begitu bisa dengan asumsi harga batu bara naik, ini pasti diuntungkan. Jadi nggak kayak Adaro, nggak kayak ITMG, nggak kayak Bumi gitu. Tapi ya memang kalau misalkan kita lihat strateginya Indi untuk ngurangin porsi batu bara kan masih ke depan. Jadi buat jangka pendeknya harusnya masih oke lah. Dan dia menurut saya pergerakannya uptrend. Tapi ini kok sudah harga premium. Apakah mungkin turun? Menurut saya sih mungkin. Kalau saya lihat dia ini malah lebih berpotensi turun ketimbang berpotensi naik untuk Indi. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan udah hold, ya nggak apa-apa buat taking profit. Tapi kalau misalkan belum punya, masih banyak kok saham batu bara lain yang potensi upside-nya masih lebih tinggi daripada Indi gitu. MDKA sama FPNI. FPNI apa ya? Saya nggak pernah dengar ya. MDKA dulu ya. MDKA baru rebound dari support nih. Nah, kelihatan banget nih. Dia dari triangle-nya baru rebound. Kalau misalkan naik, dia kan di sini ada gap nih. Gapnya cukup gede ya. Di 4.700 sampai 4.970. Potensi nutup gap nggak? Mungkin. Tinggal pertanyaannya kapan. Karena gapnya ini kan udah dari
Juni, Juli, Agustus, September. Udah dari hampir 4 bulan yang lalu. Untuk dia bisa naik sampai ke gapnya balik lagi, ya menurut saya at least 2 bulan sampai ke 4.700. Karena sekarang ini buat trading jangka pendek oke nih MDKA. Saya nggak ngomongin jangka panjangnya ya. Kalau gap ini kan jangka panjang. Ini kan sekarang dia lagi di area hari ini kan dia baru rebound dari area support di 3.900 sampai 4.000 deh. Enaknya gitu kan. Untuk jangka pendek dia sampai ke 4.470 masih sangat mungkin. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nih let's say besok baru masuk beli di harga opening atau diskon dikit dari openingnya kan di 418 hari ini kan closing 4180 ya, antri 4160 4150. Asumsi jualnya nanti kalau mau jual di 4470 siapin target supportnya di 4080. Jadi dikecilin nih buat trading jangka pendek biar enak. Kalau misalkan asumsi tadi mau jualnya di sini di 4970 baru target loss-nya digedein. Jadi kan enak nih kalau mau jangka pendek target stop loss sama target taking profitnya dikecilin. Kalau mau jangka panjang baru digedein dikit. Jadi sama-sama di-adjust lah. Teman-teman sukanya untuk jangka pendek apa jangka panjang? Kalau saya sih ngeliatnya ya Pak, teman-teman pasti kalau udah cuan let's say 7% dari sekarang ya udah taking profit aja, itu udah cengli banget gitu. Friend tadi udah dibahas. Teman-teman kalau mau masuk friend antri beli di 80 aja. Kalau yang hari ini masuk cut loss dulu. TAPG kan teman-teman tahu lah ya, kalau saya yang ngomong kan dari dulu nggak begitu suka sama fundamentalnya sektor ini nih, sektornya apa TAPG itu CPO. Dan ini pun juga terbukti dari teknikalnya dia jebol. Jadi dia false breakout nih. Kan dia kan dari sini kalau teman-teman lihat kan, wah ini dia bisa naik tinggi nih. Apalagi ketika turun dia rebound naik, jebret. Ternyata di sini dia false breakout ketika nembus angka 730-an. Sekarang dia potensi rebound, tapi saya takutnya di sini nih. Ini tuh ada gap di bawah. Saya coba gambar aja ya biar kelihatan jelas. Nah, dia itu ada gap di sini. Duh, gapnya itu di 655 sampai 670. Kalau saya sih bilangnya dia lebih mungkin untuk nutup gap dulu di 655 ketimbang dia hari ini rebound balik ke 700-an. Dan secara teknikal pun juga dia udah di bawah EMA 20-nya. Jadi dari klasik support resistnya aja dia udah ketembus. Dari EMA 20-nya juga udah ketembus. Jadi potensi untuk dia nutup gap di 655 lebih besar. Kalau teman-teman mau memang suka sama saham TAPG atau saham-saham, ya kita ngomong TAPG doang deh, nggak usah ngomong saham CPO yang lain. Kalau suka sama TAPG, kalau misalkan mau masuk atau ternyata nyangkut nih, saya udah beli di 720 atau udah terlanjur beli di 730. Ya antri belinya di dekat 655 aja. Di sini nih di dekat gapnya gitu. Pegas sih lagi kok TAPG lagi sih. Bentar ya, Pegas ya. Pegas sih lagi 2 kali double top loh ini, teman-teman agak hati-hati loh ya. Walaupun memang dia double topnya kayaknya bakal dicurangin nih. Maksudnya dicurangin itu nggak jadi. Mana sih gambarnya? Oh ini kan double top. Ini top pertama, ini top kedua. Tapi orang-orang tuh bisa berasumsi beda sama saya. Ini nggak double top, ini bisa potensi ngebentuk ini nih. Nah, dia malah lebih berpotensi ngebentuk flag triangle. Continuation bullish flag. Continuation bullish penan ding, kok bullish flag. Kalau flag kan lurus ya. Kalau yang segitiga ini bullish penan. Nah, kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih. Teman-teman lebih percaya dia ke double top atau lebih percaya dia bakal melanjutkan penguatan? Kalau melanjutkan penguatan ya berarti dia bisa naiknya sampai ke sini. Sampai ke 2230.
Dengan asumsi kita masuk di harga sekarang, dia bisa nembus angka 1970, baru dia ke 2230. Kalau misalkan beneran nih, kita pakai skenario yang pertama dulu. Oh, dia bisa naik ke 2230, butuh waktu berapa lama? Ini kan dia pertama kali ngebreak ini di Agustus pertengahan, tanggal berapa sih ini? 9 Agustus. Ya, kita hitung 1 bulan lah. Mungkin dia bisa sampai ke 2230 ya 1 bulan ke depan. Kalau misalkan kita masuk sekarang ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia nggak ngebentuk continuation bullish, penan, malah dia turun. Kalau ternyata dia turun, berarti turunnya jangka pendeknya turunnya sampai ke berapa gitu kan. Menurut saya sih kalau turunnya at least sampai dekat-dekat di sini sih 1800. Hari ini kan dia tutupan 1875. Ya kalau teman-teman PD sama Pegas, kalau saya sih lebih baik dia ranging dulu deh. Karena naiknya ini, candlenya ini nggak enak nih dilihat ya. Jadi ambigu, mau ke arah mana. Kalau ranging kan enak nih. Oh ya udah berarti candle ini nggak usah kita bahas. Dia kita tinggal bikin support resist yang baru dari area rangingnya itu. Kalau sekarang kan ini masih bingung nih. Ini dia mau berbalik arah atau melanjutkan penguatan gitu kan. Kalau misalkan saya sih nggak suka dengan ketidakpastian, grafiknya masih belum jelas, lebih baik tunggu aja untuk Pegas. BRMS, wadaw, BRMS jebol. BRMS jebol nih. Tapi hari ini rebound. Hari ini dia rebound dari 220, tutupan di 226. Tapi saya sih berani masuk nggak? Pertanyaannya gitu kan. Enaknya masuk nggak kalau BRMS? Ini kan dia soalnya dia false breakout ya. Kalau saya sih mau masuk BRMS, strateginya sama kayak friend. Masuknya 30% aja. Jadi kita antri di 226 ya harga closing. Kalau ternyata dia jebol, ini dia ada support lagi di sini nih. Di 206. Jadi masuknya 30% di 226 harga closing hari ini. Kalau ternyata dia naik ya udah kita berarti cuma tuannya 30% dari dana kita. Tapi kalau misalkan dia turun, kita masih punya sisa 70% buat nampung di harga bawah. Tapi menurut saya sih kemungkinan dia bakal naik sih karena dia udah 2 kali ya. 2 kali dia mantul di support. Ini ketiga kalinya dia hari ini dia mantul, harusnya bisa bagus. Tapi ini bagus nih. Kalau saya lihat ini kan nama candlenya ini kan doji ya. Ini pembalikan arah dan sekarang pun juga doji. Tapi dojinya ini dia garisnya agak ke atas nih. Saya agak takut nih. Kalau ini kan konfirmasinya enak nih. Nah kalau ini tuh agak membingungkan. Jadi lebih baik masuknya kalau 30% kedikitan ya udah 40%, 60%. Masuk sekarang, besok antri di 226 masuk 40%. Terus kalau ternyata turun kita masuk lagi di bawah di 206 kayak gitu. Doit ada buyback lanjutan. Tadi kita udah bahas Doit, Arto juga udah. Dewa Behit. Wah, ini nih Dewa nih. Dewa. Sebentar, Dewa itu masih bagus. Dewa itu masih oke lah. As long as dia, ini kan dia itu orang tuh lagi suka nih sama Dewa. Kenapa? Karena dia itu harganya tanggung. Jadi secara psikologis harga Dewa itu kan dari kemarin itu di range harga 80 sampai 90. Orang-orang tuh asumsinya harga ini mahal nggak ya? Harga ini bisa nembus angka 100 nggak ya? Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan tuh orang itu dari kemarin itu asumsi pada beli nih di sini. Makanya kan volumenya ke-create kalau kita coba bandingkan dengan yang kemarin-kemarin ini kecil nih. Nah, ketika dia naik, orang-orang asumsi nih, pada beli nggak ya? Pada jual nggak ya? Dan ketika dia turun pun, kalau teman-teman bisa lihat, yang jualan di sini tuh nggak banyak. Jadi orang-orang tuh masih pada pegang nih. Ya kemungkinan let's say pada pegang yang beli di 80, mungkin masih ada yang beli di 70 masih nampung, di 90 ini orang-orang sudah mulai sedikit spekulasi nih. Kalau misalkan 90-nya dia bisa ketembus, berarti bisa sampai ke 100. Tapi kalau misalkan saya ngelihat dari teknikalnya, Dewa ini masih bagus buat trading jangka pendek. Jadi teman-teman masuk aja nggak apa-apa. Toh juga
ISG-nya lagi bergeraknya lagi sideways, pasti saham-saham kayak gini tuh yang lagi rame dimainin sama investor retail gitu. Keren tadi udah saya bahas. Keren itu baru hari ini bangkit dari kubur. Jadi teman-teman kalau misalkan besok dia arah, itu bisa arahnya beberapa hari ini. Tapi kalau ternyata besok jam 9 dia nggak arah, itu potensinya dia bisa turun lagi, balik lagi ke 50. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berani, tipikalnya memang Indonesia harus berani, ya udah masuk aja. Tapi kalau nyangkut jangan salahin saya. IATA hari ini kita tadi sempat kasih rekomendasi buy. Nah, IATA tadi hari ini kita kasih rekomendasi buy dengan asumsi karena kemarin dari Jumat dia baru rebound. Jadi potensi upside itu masih enak nih teman-teman. Kalau misalkan belum masuk, hari ini belum masuk, ya nggak apa-apa, besok masuk aja. Antri beli di 182, harga closing hari ini menurut saya juga masih oke sih. Jadi dengan asumsi target jualnya di angka 208 ya. Supportnya untuk IATA di 170. Kalau mau masuk, masuk aja karena dia baru break area sideways-nya, dan kayaknya dia itu bukan false breakout. Jadi beneran nge-break beneran nih. Dengan volume yang volume belinya juga cukup tinggi ya. Harum, IATA kan udah ya. ESA, amonia naik, sahamnya turun. Nah, ini salah siapa nih? Ayo, kalau fundamentalnya bagus tapi teknikalnya turun, terus yang bener berarti fundamental apa teknikal? Itu kan suka jadi permasalahan. Harum dulu ya. Habis itu baru ESA. Harum masih harum sih. Harum masih harum karena dia masih bergerak uptrend. Memang hari ini turun, tapi saya ngelihat juga karena dia jangka pendeknya banget ini, dia udah di harga premiumnya nih. Nah, di sini. Jadi dia ya kalau misalkan turun, teman-teman kalau mau antri di 1.800 lah. Atau kalau mau main aman 1790, 1795. Tapi pergerakannya masih uptrend sih, belum patah arang nih untuk Harum untuk bergerak naik. Jadi kalau misalkan mau masuk aja. Nah, ini ESA nih. Amonia naik tapi harga sahamnya malah turun. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat nih, jangka pendek masih uptrend loh. Uptrendnya juga enak nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk, menurut saya ya, kenapa kok harga sahamnya ini turun? Orang-orang itu pada trading nih di sini. Teman-teman lihat nih, grafiknya tuh beneran rapi banget loh. Ijo ketika udah sampai harga premium, merah. Ketika udah di bawah, ijo lagi naik. Ketika sekarang merah. Nah, sekarang kalau saya bilang sekarang waktu yang paling pas kalau mau masuk buat ESA. Tadi dibilang harga amonianya naik, tapi orang lagi banyak trading. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Toh ini juga dari technical masih bergerak uptrend kan, gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk masih boleh. Tapi ini kan hari ini kan berapa? 115 ya. Batas stop loss-nya di 1090. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk, antri belinya 1115 aja, nggak boleh lebih di bawah itu. Karena kalau misalkan lebih di bawah itu, batas stop loss-nya kan jadi makin turun. Batas stop loss-nya makin turun, makin jauh nih. Jadi dia udah keburu patah channel dulu, teman-teman baru stop loss. Kan nggak enak. Lebih enak itu stop loss-nya pas ketika dia patah channel. Dan ini kan dia lagi potensi untuk rebound atau patah channel nih. Jadi kita belinya di sini aja. Antri beli 1115, tapi stop loss-nya di 1090. Jadi rasio stop loss sama belinya tuh deket. Gitu. Jadi biar enak nih. Kalau teman-teman mau betting, kalau misalkan rugi ya dari 115 ke 1090 kan nggak ada 1%. Jadi masih oke gitu. Seger, wah. Seger sekali malam ini. Seger, dia tidak sama dengan namanya, sama sekali tidak seger. Dia masih bergerak downtrend ya teman-teman. Jadi nggak suka saya bergerakannya, volumenya juga kecil, volumenya habis. Secara fluktuasi harganya juga nggak ada. Jadi candlenya kecil-kecil, jadi nggak enak buat di tradingin. Lebih baik cari yang lain aja, oke? BP itu kemarin minggu lalu tuh banyak orang trading nih, nggak tahu kalau sekarang. Minggu lalu tuh lagi banyak yang
Oh gitu. Oke, oke, oke. BP itu orang-orang spekulasi masuk semua nih. Kalau saya lihat ya, kenapa saya kemarin bilang banyak yang trading, karena banyak yang nanya ke saya. Tapi kalau saya ngelihat dari grafiknya, orang-orang itu kebanyakan spekulasi. Nggak ada yang mau beli banyak, tapi yang jual juga ragu-ragu mau jual. Akhirnya dia sideways-nya kelamaan nih. Sideways kelamaan gini tuh menurut saya nggak enak. Kenapa saya bilang nggak enak? Jadi orang yang kemarin beli di sini itu pasti udah bosan, udah pada jualan pelan-pelan di sini nih. Teman-teman lihat nih, volumenya merah merah hijau, merah 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 hijau hijau, merah 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 hijau, merah merah lebih banyak merahnya. Berarti orang-orang yang jualan di sini itu adalah yang kemarin mungkin ada yang cut loss di sini atau pada taking profit di sini. Nah, sekarang di sini berarti orang-orang itu sudah mulai pada spekulasi nih. Spekulasi ini tapi saya bilang kelamaan nih, udah 1 bulan lebih kok harganya nggak kemana-mana. Jadi kalau teman-teman mau masuk BP, lebih baik enaknya itu ketika dia udah ke-create nih. Either dia naik, kita bisa langsung HK, atau ketika dia turun, kita tabung di bawah di 151. Tapi kalau misalkan di harga range harga sekarang, di 170 sampai 190, saya nggak suka sih, harganya nggak enak buat trading. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, pasti jam 8. Nah kayak gini nih enak nih, yang nonton cukup banyak nih. Dari tadi saya perhatiin dari setengah 8 udah rame. Dari setengah 8, dari sebelum jam setengah 9 udah rame. Jadi kita ketemu lagi di waktu yang sama.